Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Dian Sabella. Saya akan menjelaskan mengenai urgensi pembelajaran pendidikan anti korupsi untuk menumbuhkan kepribadian Muslim yang jujur. Korupsi bukan hanya dianggap sebagai satu fenomena, tetapi hal ini telah mengakar ke seluruh lapisan yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dari seluruh aspek lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya itu, korupsi juga harus dihapuskan dan membentuk suatu peraturan yang dapat menghukum para pelaku korupsi agar mereka jera. Upaya pencegahan korupsi pertama di masyarakat dapat dilakukan dengan pendidikan yang diajarkan kepada siswa untuk menumbuhkan mental anti korupsi. Strategi pendidikan anti korupsi yang dapat diterapkan di sekolah yaitu dengan pembiasaan perilaku, yaitu dengan menumbuhkan sikap selalu jujur dalam melakukan segala hal. Kejujuran merupakan suatu sikap yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kejujuran akan membawa seseorang kepada kemuliaan serta keadilan, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk orang banyak serta seluruh hal yang ada di muka bumi ini. Seseorang yang berperilaku jujur, maka ia akan mendapat kenikmatan rohani yang mutlak, yang mana hal tersebut tidak akan pernah dirasakan oleh seseorang pendusta. Sementara itu, dusta itu merupakan lawan dari sifat jujur yang memiliki arti kebohongan di dalamnya serta merupakan suatu sifat yang sangat tercela. Pribadi yang memiliki sifat jujur akan menjadi amat sangat dibutuhkan di banyak aspek kehidupan seperti negarawan, tokoh agama, pegawai, dan lain-lain. Sedangkan korupsi sendiri adalah perilaku yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik individu maupun perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang mana jika dari segi material, perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan norma dalam masyarakat. Dari pandangan definisi korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi itu sama artinya dengan pengkhianatan. Pengkhianatan yang dimaksud adalah pengkhianatan yang dilakukan terhadap masyarakat yang telah memberikan mereka amanah dalam menjalankan tugas tertentu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi banyak peringatan kepada manusia perihal hal ini. Misalnya terdapat pada surat Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafana min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul kha'inin. Yang artinya, dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Yang kemudian dalam ayat lain Allah SWT menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'azzul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha bi'imma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan larangan terhadap perbuatan korupsi, maka hal ini kemudian akan menjadikan pendidikan anti korupsi siap untuk dijalankan. Hal ini juga sama dengan pendidikan Islam yang di dalamnya mempelajari segala hal mengenai kewajiban dan larangan agar memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat dalam bertindak amanah dan menjauhi tindak khianat. Karena bukan tidak mungkin orang korupsi itu karena serakah, melainkan mereka tidak mempunyai pemahaman dasar bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri. Ciri-ciri korupsi yang pertama, pelaku korupsi atau yang lebih sering disebut koruptor biasanya melibatkan lebih dari satu orang dalam berkorupsi.
Korupsi umumnya dilakukan secara rahasia kecuali kegiatan tersebut sudah terlalu berlebihan. Bagi individu yang berada dalam lingkaran setan itu tidak segan-segan untuk memperlihatkan perbuatannya. Namun kegiatan tersebut tetap menjadi rahasia di luar lingkungan itu. Yang ketiga, kewajiban dan keuntungan itu bersifat timbal balik. Yang keempat, mereka yang melakukan korupsi biasanya berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang terakhir, segala bentuk korupsi merupakan satu pengkhianatan kepercayaan. Terus selanjutnya faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah perilaku dari dalam individu itu sendiri, sikap tamak yang menguasai sikap moral, dan gaya hidup yang konsumtif membuat seseorang tuh akhirnya melakukan korupsi. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas 4 aspek, diantaranya aspek masyarakat, ekonomi, politik, organisasi. Aspek masyarakat yaitu sikap mereka terhadap korupsi, di mana secara tidak langsung ucapan demi ucapan yang mereka keluarkan kadang membuat para koruptor justru semakin kencang melancarkan aksinya. Yang kedua itu faktor dari aspek ekonomi, di mana pendapatannya itu berbanding terbalik dengan kebutuhan sehari-harinya. Rendahnya tingkat gaji tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, aspek politik, yang mana kondisi ini adalah kondisi yang amat sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Seakan mereka yang melakukan hal tersebut mubazir untuk jika dilewatkan. Perilaku individu yang melakukan korupsi didukung dengan adanya kesempatan. Kesempatan tersebut berasal dari beberapa aspek seperti situasi yang cenderung mendukung terjadinya korupsi yang muncul dari lingkungan dan organisasi. Selanjutnya, kesempatan yang muncul dari aspek politik, yaitu adanya kecurangan untuk melakukan politik uang dengan tujuan lain. Dan yang terakhir adalah organisasi. Hal ini terjadi akibat kurangnya sikap contoh pemimpin yang baik dalam suatu organisasi. Selain itu, melemahnya sistem akuntabilitas, budaya organisasi yang lemah, dan lemahnya pengawasan ICW dalam kasus pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dampak korupsi. Dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia adalah hilangnya kepercayaan investor asing yang akan menyebabkan perekonomian Indonesia semakin menurun. Meningkatnya biaya barang dan jasa bisa mengakibatkan hutang negara menjadi tidak terkendali. Karena kurang keefisien ini mengakibatkan lemahnya sistem pemerintahan yang kemudian membuat masalah ekonomi kurang diperhatikan. Tak hanya pemerintah negara yang menjadi terbengkalai, tapi juga kasus kemiskinan pun kian menghantui. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka kemudian akan menimbulkan langkanya solidaritas sosial yang mana akan meningkatkan angka kriminalitas. Selanjutnya adalah implementasi pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini dapat diajarkan melalui aplikasi pembelajaran akidah akhlak, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama Islam. Pendidikan ini dimaksud untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai utama yang dikembangkan adalah nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Indikator kejujuran yang dipelajari adalah selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang seperti menyontek, tidak berbohong, dan tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Sedangkan indikator disiplin yang diajarkan yaitu berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Untuk indikator tanggung jawab, yang diajarkan adalah selalu menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh dan tuntas agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui simulasi, diskusi, bermain peran, dan menilai sebuah objek ataupun cerita untuk menghasilkan interpretasi siswa mengenai korupsi berdasarkan perspektif yang mereka pahami. Selain itu, pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan pembiasaan dalam aktivitas di sekolah. Proses pembiasaan tersebut dapat berupa penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian peserta didik, serta kerja keras yang diaplikasikan melalui ketaatan dalam mengikuti jadwal kegiatan sekolah. Pendidikan Islam anti korupsi tidak cukup sampai di situ. Pemberantasan korupsi harus memiliki basis yang berilmu agama. Nilai-nilai ajaran Islam juga perlu ditekankan dan dicari penjelasan yang lebih ekstra. Contohnya dengan menyertakan hadis-hadis anti korupsi seperti hadis tentang menjaga amanah.
Kesimpulannya, melaksanakan praktik kejujuran, baik dalam perkataan maupun kejujuran secara tidak langsung, membuat kita selalu berbuat baik. Dan setiap kebaikan yang kita perbuat tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nantinya akan diberikan balasan atas setiap kebaikan yang kita perbuat. Berlaku jujur memang tidak mudah, bahkan terkesan sangat sulit. Tapi hal tersebut harus kita perjuangkan sebab ganjarannya tidak hanya akan kita terima di dunia, namun juga di akhirat. Seseorang yang memiliki sifat jujur dalam dirinya, maka dia akan mudah baginya untuk terhindar dari perbuatan yang korupsi. Dia akan merasa takut apabila melakukan perbuatan curang atau berbohong terhadap orang lain. Dampak yang kemungkinan terjadi dari perbuatan tidak jujur seseorang adalah kerusakan psikis yang berlarut-larut. Dia akan terus merasa berdosa dan terus-menerus memikirkan hal-hal tersebut hingga mengganggu ketenangan dalam hidupnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.